Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran fisika, yaitu pelanjutan dari yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai gaya dan hukum Newton. Sekarang kita lihat mengenai penerapan hukum Newton. Ya, jangan lupa subscribe dan like channel ini untuk memudahkan pembelajaran kita mengenai fisika. Ya, penerapan hukum Newton yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai gerak benda pada bidang datar. Yang pertama, kita lihat dulu mengenai gaya berat dengan simbol W, weight. Yang gaya tarik bumi pada benda yang menyebabkan benda itu jatuh ke tanah dengan adanya massa dan arah vertikal selalu ke bawah. Jadi W itu sama dengan M kali G, massa dikali dengan kecepatan gravitasi. Seperti ini pada bidang datar, sebuah benda pada bidang datar berarti dia punya gaya berat, arahnya ke bawah. Kedua, kita lihat pada bidang miring juga sama, dia punya massa, jadi gaya beratnya juga ke bawah. Jadi gaya berat itu arahnya selalu vertikal ke bawah, walaupun dia bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak sekalipun. Berikutnya ada gaya normal atau N. Ya, jadi benda itu bertumpu pada benda lain seperti pada lantai, sehingga terjadi reaksi gaya tekan yang arahnya selalu tegak lurus permukaan yang ditekan. Kemudian ada gaya gesek. Kita tinjau pada permukaan yang kasar ada dua, ada namanya gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek pada benda yang sedang bergerak, sedangkan gaya gesek statis adalah gaya gesek pada benda yang diam. Gaya gesek disimbolkan dengan F kecil, huruf F kecil. Kalau kinetis kita tambahkan indeks K di sini. Gaya gesek itu sama dengan mu K dikali N. Mu K itu adalah koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normal. Jadi arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jika benda bergerak ke kanan, berarti arah gaya geseknya ke kiri, atau sebaliknya, dia bergerak ke kiri, arah gaya geseknya ke kanan. Gaya gesek statis itu akan bernilai jika benda itu tepat akan bergerak. Terjadi gaya gesek statis maksimum, Fx max, yaitu mu s dikali n. Koefisien gesekan statis dikali dengan gaya normal. Ya, gaya gesekan statis juga berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Nilai mu ini, koefisien gesek n ini, nilainya paling besar 1, minimumnya 0, maksimumnya 1. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah benda berada pada lantai yang kasar, diberikan gaya ke kanan. Ya, benda bermassa 10 kg seperti gambar ini, berada di atas lantai yang kasar, ditarik dengan gaya F 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesekan statis antara benda dengan lantai adalah 0,2 dan gesekan kinetis 0,1, tentukan besarnya. Ada yang A, pertanyaannya gaya normal, yang B, gaya gesekan antar benda dan lantai, yang C, percepatan gerak benda. Sini kita akan menerapkan hukum Newton. Kita lihat satu persatu bagaimana pembahasannya. Ya, setelah kita uraikan gayanya, dia punya massa, berarti dia punya gaya berat ke bawah, kemudian punya gaya normal, tegak lurus permukaan ini. Kalau dia bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gaya geraknya. Ya, di gaya normal itu terjadi pada sumbu Y. Benda ini kan tidak bergerak searah sumbu Y, sehingga berlaku hukum pertama Newton. Sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F-Y sama dengan 0. Apa saja gaya yang bekerja di sini? Ada N dan W. N di arahnya ke atas, W arahnya ke bawah, berarti dia berlawanan arah. Konsepnya kalau kita gayanya berlawan arah berarti dikurang, berarti N-nya positif, W-nya negatif, berarti N dikurang W sama dengan 0. W itu gaya berat, kita ganti dengan massa dikali dengan gravitasi. Ya, kita masukkan nilainya, massa tadi 10 kg, nilai gravitasi kita ambil 10 meter per sekon kuadrat.
Ya, N dikurang 10 dikali 10 sama dengan 0. Berarti N dikurang 100 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 100 Newton. Inilah gaya normalnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yang B, berapakah gaya gesek antara benda dengan lantai? Ya, kita tinjau berarti gaya gesek maksimum, statis maksimum mu s dikali n. Ya, mu s dikali n, mu s-nya tadi 0,2, n-nya sudah dapat kita 100, berarti kita kalikan 0,2 kali 100 diperoleh 20 Newton. Ya, ternyata gaya gesek statis maksimum yang kita peroleh ini 20 Newton itu lebih besar dari gaya tarik bendanya. Gaya tarik ini di sini tadi kan 12 Newton. Sehingga benda itu masih dalam keadaan diam. Ya, gaya geseknya lebih besar daripada gaya gerak benda. Dalam keadaan diam berarti kita uraikan lagi gayanya sesuai dengan hukum Newton. Sigma Fx sama juga dengan 0. Searah sumbu X ini apa saja gayanya? Ada F dan ada gaya gesek, berarti dia berlawanan arah, dikurang. F dikurang F gesek sama dengan 0. Ya, gaya tarik ini tadi adalah 12 Newton. Ya, kita mau menghitung berapa gaya geseknya. 12 dikurang F gesek sama dengan 0, berarti gaya geseknya 12 Newton. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapakah percepatan benda? Karena benda masih dalam keadaan diam, berarti benda ini tidak punya percepatan atau nilai percepatannya sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu pembahasan pada soal ini. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih untuk perhatiannya untuk contoh soal yang kita bahas hari ini. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai penerapan pada gerak bidang miring. Ya, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.